Amalan di bulan Muharram. Pemirsa beriman, baru saja kita memasuki tahun baru Islam yang jatuh tepat pada 1 Muharram. Muharram adalah bulan di mana umat Islam mengawali tahun kalender Hijriah berdasarkan peredaran bulan. Muharram juga menjadi salah satu dari 4 bulan suci yang tersebut dalam Al-Quran, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, bulan Muharram sebagai salah satu bulan mulia dan memiliki keutamaan. Nah pemirsa, apa sajakah keutamaan bulan Muharram? Dan adakah amalan-amalan yang dapat kita lakukan saat bulan Muharram? Berikut tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Pemirsa, bulan Muharram merupakan salah satu di antara bulan-bulan yang mulia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram atau suci. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Pada ayat ini menerangkan bahwa setelah penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan bulan yang berjumlah 12 bulan, yang mana bulan tersebut merupakan bulan tahun Hijriah. Dalam bulan-bulan tersebut terdapat 4 bulan yang paling istimewa. Di antara bulan yang lainnya salah satunya adalah bulan Muharram. Pada bulan Muharram, Allah mengharamkan umat Islam melakukan perbuatan yang dilarang seperti membunuh atau berperang. Tetapi di sana juga ia dijelaskan bahwa orang muslim harus memerangi orang kafir yang selalu mengajak kepada kehancuran. Karena mulianya bulan Muharram, maka amal soleh lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan ini. Dan kezaliman yang dilakukan di bulan ini juga lebih besar dosanya dibandingkan dengan kezaliman yang dikerjakan di bulan-bulan lain. Meskipun secara umum, kezaliman adalah dosa yang besar. Dari 12 bulan yang ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk meraih keistimewaan khusus. Karena hanya bulan inilah yang disebut sebagai Syahrullah atau bulan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim 11.630 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini mengindikasikan adanya keutamaan khusus yang dimiliki bulan Muharram karena disandarkan kepada lafzul zulalah atau lafaz Allah. Lalu pemirsa, apa hikmah dari penamaan Muharram sebagai Syahrullah atau bulan Allah? Al-Hafiz Abul Fadl Al-Iraqi rahimahullah menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan bulan Muharram termasuk di antara bulan-bulan haram yang Allah haramkan padanya berperang. Selain itu, bulan Muharram adalah bulan pertama dalam setahun, maka disandarkan pula pada bulan itu lafaz Allah sebagai bentuk pengkhususan bagi bulan tersebut. Dinamakan Syahrullah atau bulan Allah juga karena nama bulan ini adalah Al-Muharram atau dari nama-nama Islami. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya yang sudah ada di zaman Zahiliyah. Nah pemirsa, lalu adakah amalan-amalan yang dapat kita lakukan ketika bulan Muharram? Seperti yang telah dijelaskan, bahwa amalan soleh dilipat gandakan pahalanya di bulan Muharram. Maka segala jenis kebaikan dianjurkan untuk diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya di bulan Muharram. Dan amalan yang dianjurkan pada bulan ini adalah dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah atau bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib atau 5 waktu adalah sholat malam. Lihat keterangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam Syarhur Riyadhis Shalihin 3341. Maka hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkannya berpuasa pada bulan Muharram. Bahkan puasa di bulan ini lebih utama dibandingkan bulan-bulan lainnya setelah bulan Ramadan. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari 1900 dan Muslim 1130, puasa-puasa sunnah yang dimaksudkan adalah puasa Senin Kamis, puasa Daud atau sehari berpuasa, sehari berbuka, atau puasa pertengahan bulan Hijriyah.
Pemirsa, puasa yang paling utama dilakukan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura atau puasa pada tanggal 10 Muharram. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk melakukannya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari 1900 dan Muslim 1130, Ibnu Umar berkata, Rasulullah mengerjakan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa ketika puasa Ramadan diwajibkan. Rasulullah meninggalkan hal tersebut, yakni berhenti mewajibkan mereka mengerjakan dan hukumnya menjadi mustahab atau sunnah. Diriwayatkan pula dalam Sahihain dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari ini adalah hari Asyura. Allah tidak mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, tetapi aku berpuasa. Maka barang siapa yang ingin berpuasa, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang ingin berbuka atau tidak berpuasa, maka berbukalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang keutamaan berpuasa pada 10 Muharram, beliau bersabda, puasa ini menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim 1162. Tidak ada amalan tertentu yang dikhususkan untuk menyambut tahun baru Hijriah. Dan terkadang amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam menyambut tahun baru Hijriah adalah amalan yang tidak ada tuntunannya, karena sama sekali tidak berdasarkan dalil, atau jika ada dalil, dalilnya pun lemah, seperti doa awal dan akhir tahun. Amalan seperti ini sebenarnya tidak ada tuntunannya sama sekali. Amalan ini juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama besar lainnya, dan tidak dapat ditemui juga pada kitab-kitab hadis dan musnad. Yang lebih parah lagi, keutamaan doa ini sebenarnya tidak berasal dari wahyu sama sekali. Bahkan yang membuat hadis tersebut telah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Sebagian orang ada yang mengkhususkan puasa di akhir bulan Zulhijjah dan awal tahun Hijriah. Inilah puasa yang dikenal dengan puasa awal dan akhir tahun. Adapun dalil yang digunakan berbunyi, barang siapa yang berpuasa sehari pada akhir dari bulan Zulhijjah dan puasa sehari pada awal dari bulan Muharram, maka ia sungguh-sungguh telah menutup tahun yang lalu dengan puasa dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa. Dan Allah Ta'ala menjadikan kafarah atau tertutup dosanya selama 50 tahun. Hadis ini dinilai oleh Az-Zahabi bahwa Al-Juwaibari dan gurunya Wahab bin Wah yang meriwayatkan hadis ini termasuk pemalsu hadis, dan dinilai oleh Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah mengatakan bahwa ada 2 perawi yang pendusta yang meriwayatkan hadis ini.